Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode 773. Pagi-pagi Paijo dan Iwan bertemu di warung kopi. Lalu Iwan bertanya, dalam bahasa Jawa mereka saling bicara. Yang artinya, "Oh ya Jo," katanya, "lu mau ke toko emas cari perhiasan untuk calon istrimu?" Paijo menjawabnya, "Iya Wan, kita nanti cuman lihat-lihat saja. Jam 9 saja kita ke sana. Gua segan kalau Kenshin ikut nanti. Malu gua Wan kalau melihat tak membeli. Entar Kenshin yang membelikan. Jadi kita berangkat saja dulu. Aku tak mau merepotkan orang." Berdiri di kaki sendiri, Iwan menyahutnya, "Wah lu Jo, Paijo gaya amat lu Jo. Kebanyakan nonton sinetron lu Jo. Bicaramu seperti artis yang memerankan." Hahaha, Iwan pun tertawa. Paijo lalu bilang, "Ayo Wan, kalau gitu kita berangkat saja. Kan Kenshin bilang nanti menemui siang atau sorenya." Iwan pun menjawabnya, "Oke Jo, kita jalan setelah menghabiskan kopi ini." Kemudian Iwan dan Paijo pun menuju mall yang besar. Mencari toko emas dan melihat-lihat. Singkat cerita, Paijo tak sengaja menemukan tas ada di kursi. Paijo bilang pada Iwan, "Wan, tas siapa ini Wan? Tas orang ketinggalan atau tas tak bertuan?" Iwan pun menyahutnya, "Coba lu buka saja Jo. Kalau ada isinya berarti milik orang yang tertinggal. Kalau tak ada isinya berarti tas itu memang dibuang." Paijo pun melihatnya, membuka isinya, dan kaget Paijo jadinya. Paijo langsung bicara, "Wan Wan, ini apa Wan? Kayaknya ini emas Wan." Paijo memegang emas batangan 2 keping di tangannya. Iwan pun melihatnya dan berkata, "Wah iya Jo, itu ada tulisan 1 kilogramnya. Emas murni 24 karat Jo. Milik siapa Jo memangnya? Apa ada KTP dan identitas lainnya?" Paijo pun melihat isi dalamnya, dan menemukan dompet wanita. Paijo pun membukanya lalu berkata, "Wah iya Wan, ini nama pemiliknya. Katrin Wijaya Putri Wongso, owner pabrik pembuatan perhiasan. Wah kayaknya orang kaya Wan yang punya. Ini ada alamat rumahnya. Perumahan elit Greenland City. Kalau gitu ayo Wan, kita kembalikan ke orangnya." Iwan pun menjawabnya, "Oke Wan, sekalian langsung saja kita jalan ke rumahnya. Oh ya Jo, hati-hati pegang emas itu. Karena harganya mahal. Lu masukkan lagi Jo ke dalam tasnya. Kalau ketahuan orang lu bisa dirampok Jo. Karena itu emas batangan 2 kilogram. Paijo pun menjawabnya, "Wan Wan, memang siapa Wan yang berani merampok gua Wan? Ya pasti aku akan lawan. Anak buah Tuan Sasaki papinya Larissa pun gua hadang. Apalagi perampok yang 2-3 orang. Ya lebih berani lagi Wan aku melawannya. Demi melindungi emas milik Katrin ini." Percakapan Paijo dan Iwan terekam video CCTV tepat di atas mereka. Suaranya pun terdengar begitu jelasnya. Paijo dan Iwan yang berniat baik akan mengembalikan. Mereka tak akan menyangka akan menemui masalah yang belum terjadi sebelumnya. Iwan pun bilang pada Paijo, "Jo Paijo, lu tunggu di sini sebentar. Aku mau ke kamar kecil dulu. Setelah itu langsung kita cabut ke rumahnya orang itu." Paijo pun mengiyakan. Setelah 5 menit berjalan, Paijo dihampiri beberapa orang. Langsung saja Paijo ditanya, "Hei kamu, tas itu milik siapa? Milikmu atau milik temanmu?" Paijo pun mengira, yang datang ini mungkin seperti yang dikatakan Iwan. Dan Paijo pun bicara, "Apa lu perampok ya mau merampok gua ini? Memangnya aku takut dengan kalian? Ini tasnya orang mau saya kembalikan. Dan tak akan aku berikan. Gua Paijo anak dari desa. Kehidupan keras sudah biasa. Hantu pun gua hajar. Apalagi kalian yang terlihat begini. Lebih baik gua melawan daripada menyerahkan tas ini." Paijo masih polos sikapnya. Meski Paijo pemberani, Paijo tak mengerti akan ucapannya. Tak mengerti maksud orang yang datang ke dirinya. Dan orang yang datang ini security. Serta polisi yang menemani. Kemudian Katrin pemilik tas itu tiba. Katrin berkata, Itu tas saya. Dia pencuri Pak Polisi. Mencuri emas saya.
Paijo pun melihat wanita. Fotonya seperti di KTP yang dilihatnya. Paijo pun bicara, "Lomba saya bukan pencuri. Ini mau saya kembalikan tasnya Mbak ini. Mau aku antarkan ke rumahnya." Catherine pun berkata, "Pencuri mana ada yang mengaku? Kalau ada pencuri yang jujur, dunia bisa hancur, penjara penuh sesak." Pak polisi pun berkata, "Ayo kamu jelasin saja di kantor polisi. Buktinya sudah di tanganmu. Mau mengelak apa memangnya?" Iwan pun datang melihat Paijo dikerubuti orang. Iwan lalu bicara pada orang yang memegangi Paijo. "Lo bapak-bapak ini mau mengapakan teman saya ini? Salah apa memangnya dirinya?" Dan dijawab oleh salah satunya, "Kita ini polisi. Temanmu mencuri tasnya Mbak Catherine ini. Atau jangan-jangan kamu komplotannya? Ayo kamu ikut juga ke kantor polisi." Iwan pun ikut digelandang. Rupanya polisi itu pengawalnya Catherine. Karena Catherine membawa banyak perhiasan. Singkat cerita, Iwan dan Paijo dibawa ke kantor polisi. Dengan bukti tasnya Catherine yang berisi emas 2 kg. Ririn pun panik sekali. Mendapat kabar Iwan ditangkap polisi. Dan Catherine pengusaha perhiasan. Anak dari Pak Wongso, pendiri perusahaan Liberty. Perusahaan emas dan penjualan segala macam perhiasan. Catherine di kantor polisi berkata pada Paijo, "Helu yang mencuri emasku ini. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? 1 bulan yang lalu emas 3 kg di tokoku hilang tiba-tiba. Tak terlihat oleh CCTV. Pasti itu temanmu atau pemimpin pencurimu. Karena profesional sekali orang yang mencuri itu. Cepat katakan di mana orangnya. Nanti hukumanmu bisa ringan." Penyidik polisi pun membentak Iwan agar mengaku kalau mencuri emasnya Catherine. Iwan pun menjawabnya, "Saya dan teman saya bukan pencuri. Malah kita ingin mengembalikan tasnya Mbak ini." Catherine pun marah pada Iwan kemudian bilang, "Lu dasar sampah ya orangnya. Pakai syok mau mengembalikan emas gua ini. Siapa yang percaya coba? Ini bukan emas berharga 20 jutaan. Tapi miliaran. Mana ada orang tak punya. Mau mengembalikan barang berharga begini. Yang ada malah lu jual. Ayo katakan siapa yang menyuruhmu. Siapa bos pencurimu? Kamu diperintah siapa? Tak akan ada orang yang bisa menolongmu. Kalian berdua akan terancam hukuman 10 tahun penjara." Catherine menakuti Iwan dan Paijo. Pakai mengancam-ngancam. Iwan pun menjawabnya, "Saya manusia bukan sampah Mbak. Yang benar saja kalau bicara. Memangnya Anda itu siapa? Jangan mentang-mentang Anda orang kaya, lalu bisa memenjarakanku dan temanku ini. Jo Paijo yang bisa menolongmu hanya Kenshin Jo. Kenshin juga yang bisa menolongku. Baik Mbak, saya akan teleponkan bosku." Iwan berkata begitu, agar diizinkan untuk menelpon. Dan Iwan menelpon Kenshin. Catherine pun bicara, "Oh jadi bos pencurimu bernama Kenshin. Suruh cepat dia ke sini. Tak sabar aku ingin melihatnya. Pasti dia yang mencuri di tokoku kemarin." Kenshin pun ditelepon Iwan. Iwan bilang darurat di kantor polisi. Kenshin pun datang. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.